Ya halo Sobat Nubar semuanya, kembali berjumpa di channel YouTube Nubar Pro tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ, menulis semudah update status. Ya, terima kasih kepada Sobat Nubar yang sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Karena di Nubar Pro kita akan membahas tentang materi non-fiksi, fiksi, sastra, kemudian bincang-bincang literasi, Kang ya. Benar sekali. Yaitu bincang-bincang literasi seputar kata yang tepat sesuai dengan ejaan atau pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud saya. Ya, seperti biasa di sebelah saya sudah hadir seorang mentor atau pembawa materi, Kang DJ tentunya. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Kesibukannya apa ini kali ini? Masih tetap mengasuh beberapa komunitas literasi dan juga masih mengedit naskah dan sebagainya. Luar biasa ya kesibukannya. Tapi hari ini semangat buat ngasih materi ke Sobat Nubar semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang, sesi pertama ya, kita akan membicarakan tentang writing tips membuat tulisan bergizi dari non-fiksi. Tapi sebelum lanjut, kenapa harus dibuat tulisan yang bergizi itu Kang? Gini kan, biasanya kalau seandainya kita menyajikan suatu makanan, itu pasti diolah dengan yang bergizi. Betul. Karena tujuannya adalah agar makanan yang dimakan oleh pembeli atau penikmat itu menjadikan suatu cita rasa yang berbeda dari makanan yang lainnya. Begitu sama dan menulis, Kang. Ya, tulisannya. Menulis ini pun ketika kita sajikan dan yang bergizi, namanya itu writing tip, artinya itu menggoda. Bagaimana cara kita menyajikan suatu tulisan menggoda sehingga si pembaca ini dia ketagihan, tertarik dan dia ketagihan. Jadi kalau namanya orang sudah ketagihan, Kang, biasanya dia itu adalah punya suatu fanatik terhadap si penulis. Itu karena apa? Pertama, dia nyaman dengan tulisan si penulis itu. Yang kedua, bacanya asik. Yang ketiga, tidak bikin pusing. Gitu. Kan ada tulisan yang bikin pusing tuh, muter-muter nggak paham apa yang dibaca. Nyaman. Terus, asik, tidak bikin pusing. Iya. Nah, yang keempatnya adalah selalu menanti karya-karya selanjutnya. Iya, itu yang paling inti. Dengan cara writing tip inilah adalah menghadirkan sebuah tulisan bergizi. Artinya agar apa yang kita sajikan, tulisannya diracik sedemikian rupa sehingga si pembaca menjadi yang tadi itu, yang dia nyaman, dia asik, dia ketagihan dan sebagainya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa tulisan itu harus dibikin bergizi, Kang ya. Benar sekali. Nah, biasanya kalau seperti ini kan ada tips-tipsnya nih. Tulisan dibuat biar si pembaca itu lebih menarik. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Nubar, apa aja nih tips-tipsnya Kang? Membuat tulisan bergizi dari non-fiksi. Baik Sobat Nubar, kali ini saya akan memaparkan tema tentang non-fiksi, yaitu mengambil sebuah tema tentang writing tip membuat tulisan bergizi. Nah, di sini ada sebuah keunikan Kang di dalam sebuah meramu tulisan, karena di non-fiksi ini si penulis dia tidak serta-merta ide langsung dieksekusi, berbeda dengan tulisan yang fiksi. Kalau tulisan fiksi, begitu ide melintas, ide datang, dia langsung eksekusi bisa. Dengan waktu 5-20 menit sudah jadi. Tapi kalau di non-fiksi itu berbeda, Kang. Dia harus melalui tahap-tahap yang sangat panjang. Dia tidak bisa ketika ide melintas, eksekusi, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi untuk non-fiksi ini dia ketika akan dinikmatinya itu butuh proses sangat panjang, proses yang sangat lama. Apalagi kalau dihadirkan dan data-data, fakta, kuesioner dan sebagainya. Riset ya, terutama riset-riset inilah yang memakan waktu yang sangat luar biasa. Berbeda dengan penulis fiksi ketika dia akan menulis cerpen, ide datang. Nah, dia langsung eksekusi hanya waktu misalkan kategori lambat 1 jam deh 60 menit itu sudah bisa langsung dibaca.
Sudah bisa langsung dinikmati. Berbeda dengan non-fiksi. Kalau non-fiksi itu kita ide datang, ide itu dia bisa langsung eksekusi dengan sebuah tulisan. Tapi dia harus melalui tahap-tahap itu. Nah, nanti setelah tahap-tahap ininya sudah diselesaikan, itu baru bisa dieksekusi per step-stepnya. Nah, ini yang lebih uniknya, lebih asiknya menulis di non-fiksi. Nah, kadang-kadang banyak orang yang beranggapan. Nah, kalau saya akan perbandingin dulu. Antara penulis fiksi dan non-fiksi khususnya di Indonesia, itu perbandingannya itu 1:10, Kang. Jadi satu orang penulis non-fiksi, ya, itu 10 orang penulis fiksi, itu kebanyakan. Nah, karena biasanya non-fiksi ini yang menggagas, yang menulisnya adalah orang-orang yang dia berkecimpungnya itu dalam dunia serius, eksak ya. Itu orang-orang yang dia biasanya itu peneliti, dia itu sebagai motivator, sebagai orang yang punya skill di bidang tertentu ya, misal dia di bagian guru kah atau lain sebagainya. Tapi kalau yang non fiksi itu yang fiksi itu biasanya semua kalangan itu masuk di sana, karena fiksi ini adalah setiap orang bisa menulis, setiap orang, karena fiksi ini adalah sebuah karya imajinasi kita dari anak-anak sampai orang tua itu bisa mengeksekusi. Tapi biasanya yang tidak bisa menulis itu kadang-kadang mau dari mana mulainya itu biasanya. Tapi kalau sudah di bimbingan komunitas, insya Allah itu akan berjalan dengan sendirinya dan akan menemukan tentang trik cara menulis mudah sebuah fiksi misalkan. Nah, tapi kalau di non fiksi itu perbedaannya adalah ketika perbandingan 1:10, maka disinilah sebuah tantangan yang sangat luar biasa, sehingga kami para pejuang literasi, para penggiat literasi, para penggiat komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ini mempunyai suatu tips yang berbeda, mempunyai trik-trik yang berbeda setiap mentor itu. Ada yang mungkin yang memberikan tipsnya yang banyak berpoin-poin, ada yang seperti itu. Ada juga yang tipsnya hanya sederhana, hanya berapa poin bisa diaplikasikan. Ada juga yang pertengahan bisa diaplikasikan. Nah, di kali ini saya akan memaparkan tidak terlalu banyak poin, paling hanya sekitar 5 poin yang akan 5 poin kan ya. Nah, akan saya beri judul tentang printing tips membuat tulisan bergizi. Nah, ya jadi printing ini kebanyakan orang menganggapnya sebagai fitting katanya gitu. Iya. Padahal itu berbeda jauh antara fitting dengan fritting. Karena kalau fitting itu adalah mencoba ya. Sedangkan fritting itu adalah memberikan godaan, memberikan sentuhan yang menarik agar orang tertarik terhadap sesuatu yang iya. Sehingga saya sengaja memberikan judulnya itu adalah printing tip membuat tulisan bergizi. Artinya orang semakin memberikan kesan penasaran, apa sih kira-kira tips-tips agar tulisan kita itu bergizi. Nah itu kan, jadi bukan makanan saja yang bergizi, tulisan perlu dibikin bergizi juga ya. Iya, agar si pembacanya lebih bergizi dan dia memberikan sesuatu dampak yang positif. Itu betul ya kan. Baik, saya akan paparkan. Yang poin pertama adalah bahwa di printing tip untuk membuat tulisan agar bergizi, sahabat silakan bisa keluarkan tulis ya, bolpennya atau laptopnya atau di HP atau di kertas silakan disediakan. Atau tidak pun tidak apa-apa, karena bisa diputar lagi nanti setelah itu ditonton lagi, diulang-ulang, insya Allah akan hafal. Karena saya akan memberikan tips-tips ini yang sangat mudah, sangat sederhana dan mudah dipahami, mudah diaplikasikan. Nah, yang pertama adalah memiliki unsur utama 5W1H. Ini sudah tidak asing, Kang, bagi seorang penulis. Unsur 5W1H itu tidak asing, atau bisa kita biasa sebut dengan adik Simba. Itu ya. Jadi 5W1H ini apakah harus sesuai berurutan? Tidak juga. Silakan mau dari mana? Mau dari bagaimana yang ditampilkan di awal silakan. Gitu. Atau mau diacak-acak silakan. Yang penting dia memiliki unsur yang tidak pernah terlepas satu sama lain. Itu 5W1H. Ini yang paling penting. Kenapa setiap tulisan baik fiksi ataupun non fiksi menggunakan 5W1H? Karena 5W1H ini sebagai rumus dasar, Kang. Sebagai acuan juga ya. Menulis. Benar. Bahkan bukan saja menulis buku, menulis skripsi, menulis macam-macam. Mau lagi tulisan skripsi, laporan, mau makalah, mau tulisan di koran, majalah, dan sebagainya. Skenario itu menggunakan 5W1H. Semua menggunakan dasar itu. Karena sudah disepakati bahwa 5W1H ini adalah pondasi dasar dari sebuah tulisan. Karena 5W1H ini saling keterkaitan satu sama lain, tapi silakan mau dari mana menggunakannya. Mau dari W-nya dulu kah?
mau dari haknya dulu kan, mau silakan lah. Yang penting itu enak bagi si penulis dan tidak memberikan aduh pusing ini mau dari malu, enggak seperti itu Kang. Karena 5W1H ini diciptakan oleh para intelek kita yang berkecimpung di dunia literasi itu, bahwa ini adalah sebagai istilahnya kuncinya Kang. Ketika kita sudah membuka kunci ini 5W1H ini, maka sepenulis mau nulis apapun insya Allah akan mudah. Itu ya. Jadi yang pertama Sobat Nubar, printing tips yang pertama adalah memiliki unsur utama 5W1H ya. Itu jelas tidak boleh dilupakan 5W1H. Walaupun ada yang menyanggah bahwa menulis itu tidak perlu dengan 5W1H, tapi ketika tulisannya pasti berhubungan erat dengan 5W1H. Nah, 5W1H itu apa saja Kang? Baik, 5W1H ini Sobat Nubar kita diperjelas lagi bahwa 5W1H adalah what, ya, when, where, what, when, where, terus who, terus yang kelimanya why, ya. Nah, yang haknya adalah how. Atau adik Simba. Adik Simba ini disingkat dari A-nya adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, B-nya ada bagaimana. Itu adik Simba ya. Adik Simba itu lebih mudah dibanding yang 5W1 karena belepotan kan. Iya sih. Kadang mau apa dulu atau mau where dulu atau mau apa dulu, artinya kan bingung dengan. Tapi kalau dengan adik Simba itu sudah tersusun enak di ini ya, di singkatnya itu. Ya. Insya Allah itu sudah familiar ya adik Simba di kita itu dari kalangan anak usia sekolah dasar sampai usia perguruan tinggi sudah memakainya dan itu sudah populer di Indonesia. Itu Kang. Ya. Baik, yang selanjutnya adalah Sobat Nubar. Yang kedua itu adalah gunakan data yang akurat. Nah ini jelas ya. Data yang akurat ini apakah hanya di non fiksi? Fiksi pun harus ada. Ketika fiksi itu menghadirkan tentang true story, itu tentang suatu cerita yang memang di sana memberikan kesannya faksi. Ya, faksi ini adalah sebuah ada data, ada fakta, tapi dipantasikan. Itu. Tapi kalau di non fiksi udah jelas, yang namanya data yang akurat ini wajib, harus, Kang. ya. Wajib saya karena apa? Karena di non fiksi ini adalah sebuah buku karya ilmiah yang menghadirkan data dan fakta. Tidak boleh dihayalkan, diimajinasikan bahwa kalau emang datanya A ya harus kita tulis A. Biar nggak disangka hoax ya. Benar, nah, apalagi zaman sekarang kan segala sesuatu harus butuh data dan fakta. Nah ini Sobat Nubar, gunakan data yang akurat itu adalah ketika kita memiliki sesuatu hal tema yang memang itu berkaitan erat dengan data, maka wajib data itu baik itu berupa foto, berupa narasumber yang kita wawancarai, atau referensi juga atau referensi dari buku, dari internet dan sebagainya. Itu mesti wajib dicantumkan juga ya. Dicantumkan nantinya Kang. Baik itu dicantumkan secara narasi ataupun nanti di referensi, daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka atau di catatan kaki, di footnote itu suka dicantumkan. Nah ini wajib Kang. Jadi tentang gunakan data yang akurat ini adalah sebuah data yang benar-benar menyajikan 100%. 100% dari mana? Ya dari data-data yang kita kumpulkan sesuai dengan tema yang kita angkat. Jangan sampai ketika kita ngangkat sesuatu hal yang berkaitan dengan misalkan sejarah. Nah, sejarah itu misalkan kita data-data itu tidak kuat. Nah, ini nanti akan menjadi polemik pada masyarakat, akan menjadi suatu permasalahan sangat besar. Karena buku non-fiksi ini Kang akan dinikmati bukan musiman, tapi akan berlanjut sampai sekian puluh tahun yang akan datang. Itu karena buku ilmiah itu bukan buku musiman. Ya, namanya juga buku ilmiah ya. Iya, itu buku yang akan evergreen, terus menerus akan dinikmati oleh generasi kita yang nggak tahu generasi keberapa, sekian puluh tahun kemudian itu masih tetap dibaca kalau buku itu memang masih tersimpan rapi di sebuah perpustakaan, misalkan atau ada di web atau ada di digital ya. Buku digital dan sebagainya itu Kang. Jadi data ini sangat penting ya Sobat Nubar. Jangan sampai ketika kita akan menyiapkan sebuah tulisan data kita dilupakan tuh jangan sampai. Nah ini printing baik di non fiksi ataupun fiksi juga fiksi, kan ya. Tapi kalau fiksi itu tidak harus 100% Kang. Iya, dia harus memilah dulu apa yang akan diangkat. Apakah itu perlu dengan menggunakan sebuah data atau hanya sekedar wawancara saja deh gitu datanya. Yang itu menguatkan bahwa misalkan di daerah tersebut pernah terjadi sesuatu hal misalkan
kan kalau dipotong mungkin nggak akan bisa gitu ya. Beda dengan yang di non fiksi itu harus dilengkapi dengan foto-foto dengan data-data yang harus seakurat mungkin. Seperti itu Kang ya, tentang penyajian datanya. Jadi poin ketiga ya, tips yang dua, maaf. Sekarang yang tadi yang kedua Kang, printing tipsnya itu. Ya. Nah, sekarang minjak ke yang ketiga ya Sobat Nubar, bahwa printing tips untuk membuat tulisan bergizi. Itu yang ketiga adalah tentukan target pembaca, ini jelas. Jadi kita menulis itu harus jelas siapa sasaran bacaan kita yang akan membaca. Jangan sampai ketika kita menghadirkan sebuah tulisan target kita anak-anak tapi dibuatnya adalah remaja ke atas, ini tidak masuk sasaran, tidak nyambung. Nah, jangan sampai juga ketika kita membuat suatu tema tulisan tujuannya adalah tulisan tentang agama, misalkan agama atau non agama misalkan, tapi di sana kita menghadirkan ada beberapa menyebut tentang agama juga tidak masuk juga. Jadi target pembacaan harus jelas. Apa yang kita tulis itu kita harus benar-benar ini kira-kira ciklit, tinlit atau memang umum ya. Jadi ciklitnya ada tulisan-tulisan anak-anak. Kalau yang tinlit itu khusus remaja ini dari usia SMP sampai SMA. Nanti yang umumnya itu dari kuliahan sampai ke orang sudah tua, itu yang umumnya. Nah, tujuannya adalah untuk target pembaca ini adalah untuk bisa kita membuat suatu outline bahwa bukunya sama, misalkan buku tentang asiknya membaca. Nah, asiknya membaca ini kan ada kategori Kang. Ada asik membaca itu tentang tata cara belajar membaca dari nol. Berarti kan untuk ciklit, untuk anak-anak. Betul. Terus ada lagi asiknya membaca itu adalah mengkampanyekan gemar membaca, berarti untuk tinlit. Itu untuk remaja dari SMP, SMA, kuliah misalkan. Nah, ada juga cara membaca cepat, berarti itu kan untuk kuliah sampai umum, untuk umum seperti itu. Nah, sehingga walaupun temanya sama tentang membaca, tapi ada pangsa pasar kita, ada genre si pembaca kita ada di usia berapa buku itu akan dipakai, akan diterapkan. Jangan sampai kita menulis untuk dewasa, tapi bacaan yang disajikan adalah baca untuk anak-anak misalnya, itu nggak nyambung juga Kang. Jadi tentukan target pembacanya sangat penting, karena biasa penerbit juga suka meminta buku ini targetnya untuk usia berapa nih gitu kan. Nah, kita harus bisa memilah itu, jadi menghadirkan bahwa naskah yang kita tulis ini target pembacanya adalah target umur sekian sampai sekian misalnya. Ya itu yang target pembaca dari segi usia itu Kang ya. Kalau misalkan kayak zaman sekarang ini kita nyari target pembacanya, kalau zaman sekarang kan banyak hobi bersepeda gitu ya. Hobi, berarti hobi. Kita bikin tulisan seperti itu juga bisa ya? Bisa Kang. Itu kita biasanya gini. Kalau seorang penulis itu dia ada penulis yang dikontrak oleh suatu penerbit. Jadi ketika ada trennya apa, itu pakai target Kang biasanya. Gitu. Misalkan sekarang target tentang tren tentang bersepeda, maka si penerbit ini langsung ngontak si penulis bahwa tolong buatkan buku hobi bersepeda. Saya kasih waktu 1 bulan misalkan. Itu harus mau tidak mau harus selesai Kang. Nanti tinggal di situ target pembaca buat apa nih? Oh, target pembacanya adalah yang bersepeda itu adalah orang-orang, misalkan ada yang anak-anak, ada yang pelajar, ada yang kantoran dan umum. Nah, berarti ini kan semua kalangan. Berarti gimana caranya agar bisa mengemas suatu tulisan dari anak-anak sampai ke umum. Nah, ini pandai-pandainya si penulis nanti yang bisa menyajikan, nanti bekerja sama dengan bagian editor sama layouter. Nah, kenapa kerja sama ke sana? Karena biasanya layouter ini nanti dia akan menyajikan sebuah foto-foto pendamping dari bacaan. Misalkan ada anak-anak di situ, bacanya kan menyangkut tentang anak-anak, orang dewasa dan umum. Nanti di sana misalnya dihadirkan nih, ada yang bersepeda antara keluarga, ada anak kecil, ada orang tua, ibu dan bapak, misalnya ada nenek dan kakeknya ikut bersepeda, seperti itu. Jadi penguat foto ini adalah sebagai penguat dari narasi atau dari bacaan tersebut. Itu sehingga ininya target si pembaca genrenya itu akan masuk nanti di sana Kang. Itu ya. Ya, poin tips yang ketiga tadi Kang ya, tentukan target pembaca. Pembaca itu. Oke, untuk selanjutnya masih ada. Langsung aja. Iya. Jadi ya Sobat Nubar, jadi kita masuk ke printing tips yang keempat. Yang keempatnya adalah ini yang sangat penting Kang.
Kenapa sangat penting? Karena ini jangan sampai dilupakan. Yang keempat adalah buat bagian naskah selengkap mungkin. Ini jangan sampai tercecer. Nah, biasanya di naskah ini, bagian naskah ini dibuat selengkap mungkin. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau non fiksi itu berbeda jauh dengan buku fiksi. Makanya bagian-bagian naskah harus lengkap. Pertama apa yang dihadirkan adalah pertama itu judul jangan lupa. Itu pasti. Ya, walaupun pasti. judulnya kan berubah, Kang. Ya, saya itu sering menulis judul, tapi ketika diajukan ke penerbit itu malah penerbit mengajukan judul ke saya. Misalkan, Mas, setelah saya baca ternyata judul ini cocok deh, silahkan pilih. Ini ada beberapa judul mau yang gini gitu kayak. Iya, jadi kita udah mengajukan judul, tapi malah bagian editor itu malah mengajukan judul lagi ke kita, mana yang paling cocok. Makanya saya biasanya ngejawabnya, situ yang bikin judul, situ yang lebih cocok yang menentukan ya seperti itu. Karena kita juga bingung ya dihadirkan beberapa judul. Nah, yang pertama judul. Yang kedua adalah tema. Itu judul dan tema berbeda ya. Jangan sampai judulnya sama tema sama, yang enggak, berbeda jauh. Kalau judulnya tentang masalah hobi, misalnya tentang bersepeda, maka tema berbeda jauh. Jadi temanya adalah hidup sehat, kuat dan bersahaja bersama sepeda, misalkan, itu mengangkat temanya. Iya. Gitu ya. Jadi lebih luas ya jangkauannya. Salah satunya adalah sepeda tadi. Hobi bersepeda maksudnya. Iya, hobi bersepeda misalnya, nanti temanya tentang apa? Oh, tentang sehat nih, tentang kesehatan dan sebagainya. Itu. Jadi ada judul, ada tema, terus yang kedua kita akan membidik siapa nih? Kata pengantarnya nih. Nah, itu harus jelas bahwa kita akan menggunakan kata pengantar siapa nih yang cocok dengan naskah yang kita garap, dengan tulisan kita, itu siapa yang akan kita dijadikan sebagai target sasaran utama untuk memberikan kata pengantar di buku kita. Itu penting juga, Kang, ada. Karena biasanya ada buku, maaf ya, saya katakan ada buku yang dia kurang menjual si penulisnya, tapi ketika kata pengantar dari orang tanda kutip terkenal, walaupun tidak ada hubungan dengan buku itu, biasanya mendongkrak. Itu ada yang seperti itu, banyak yang menggunakan seperti itu. Misalnya ambil contoh, kata pengantarnya dari, kalau bukunya akademik, berarti kata pengantarnya dari, misalkan dari Menteri Pendidikan, misalkan gitu seperti ya. Itu saya pernah orang yang menulis buku harus yang lebih di atasnya gitu, Kang ya. Yang lebih populer. lebih populer juga. Lebih terkenal di masyarakat. Itu kata pengantar sebetulnya suatu kewajiban atau cuma strategi marketing aja? Kata pengantar ini harusnya itu adalah berada pada penerbit, Kang. Harusnya. Yang membuat kata pengantar penerbit. Kalau yang penulis itu hanya sebagai pendahuluan, seperti itu harusnya. Tapi sesuai dengan trennya market ya, tren market di lapangan, sehingga ketika menghadirkan sosok yang dikenal, maka sosok inilah akan membuat boomingnya suatu buku tersebut. Saya dulu waktu bekerja di buku agama ya, itu kita selalu menghadirkan ustadz populer, walaupun yang penulisnya ini nggak populer amat, belum punya nama, tapi ketika disandingkan ustadz populer, di sana fotonya juga tampilin ya. Bahkan penulisnya nggak ada fotonya itu di dalam, nggak di cover, tapi si Ustadz populer ini disimpan foto paling depan, kata pengantarnya Ustadz ini, itu luar biasa. Penjual itu biasa mungkin hanya ratusan, bisa ribuan, Kang. Karena orang melihatnya itu adalah ini, jadi yang disangkanya menulisnya itu ada si Ustadz populer tersebut. Kata pengantar saja itu ya. Jadi buat bagian naskah selengkap mungkin, dari mulai judul, tema, kata pengantar, ucapan terima kasih. Ya. Misalkan buku ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Kalau daftar pustaka juga dicantumin bagian dari keempat, bukan? Iya, nanti ada di sana. Nah, jadi tadi ya judul, tema, kata pengantar, ucapan terima kasih. Nah, baru setelah itu naskah. Nah, isinya, babnya apa saja, subbabnya apa saja. Baru setelah itu penutup, dan setelah penutup baru ada yang namanya daftar pustaka dan biodata atau tentang penulis itu sendiri. Nah, itulah bagian-bagian tentang buku di non-fiksi, beda dengan buku tips fiksi. Nomor 4, Kang ya? Iya. Oke, baik. Yang keempat ya, Kang, printing tips yang keempat. Ini kadang-kadang penulis suka dilupakan tuh tentang itu. Saya banyak, Kang, ketika menerima suatu naskah yang akan diterbitkan di Rumah Media Group itu, mereka mengirim hanya naskah gitu, naskah yang dikirim. Pas saya buka, ini daftar isinya mana gitu ya, tentang prolognya mana, tentang pendahuluan, kata pengantar, biodata dan sebagainya, itu nggak ada. Akhirnya kita ya terpaksa harus japri lagi untuk mengingatkan agar dilengkapi itu. Memudahkan buat editor juga ya, penerbit.
Iya, benar. Dan emang itu suatu ini, Kang. Emang sudah kewajibannya seorang penulis itu adalah harus lengkap seperti itu. Masa kan cuma ngasih ini naskahnya tanpa judul, tanpa daftar isi, tanpa lain sebagainya, kita bingung juga nantinya. Oke, baik. Gitu. Ya, untuk tips selanjutnya. Iya, tips yang terakhir ya Sobat Nubar. Iya, kita akan memberikan 5 tips sederhana saja di Printing Tips ini. Nah, yang terakhir adalah lakukan editing dengan cermat. Nah, ini editing ini saya pernah membuat suatu status bahwa menulis buku sambil mengedit hukumnya haram. Itu. Nah, kenapa haram? Karena kalau kita nulis ngedit yang nggak beres-beres, kapan akan beres selesainya? Karena biasanya seorang penulis ketika dia sedang menulis sambil mengedit itu banyak kesalahan, Kang. Itu misalkan kita ngetik nih satu paragraf, dibaca lagi, oh ini salah dihapus, akhirnya yang tadinya 100 kata malah jadi 10 kata tersisanya. Banyak yang dihapus-hapus. Karena apa? Dia mengedit sendiri. Itu padahal dia harusnya dia sendiri tidak begitu paham tentang KBBI misalkan ya, tentang PUEBI dia juga tidak paham, KBBI juga dia tidak paham, jangankan paham, punyanya juga tidak mungkin ya. Masalah kan sudah ada yang digital ya, yang ada di HP itu kan bisa di-download di sana. Itu. Nah, ini saya katakan bahwa menulis sambil mengedit itu hukumnya haram. Kenapa haram? Ya, karena nggak akan cepat selesai nantinya. Yang penting tulis aja dulu gitu kan. Yang pertama kita tulis misalnya gini. Kalau menulis buku non-fiksi, kita menulis ada 1 bab. Kerjakan 1 bab. Misalkan oke lah, target 1 babnya kita 5 subbab. Maka setiap 1 subbab kita blok warna hitam. Jadi tidak terlihat tuh. Nanti nulis lagi subbab kedua, blok lagi udah selesai terus seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya tuh di bab 1 itu diendapkan, Kang. Jangan langsung diedit. Nah, kita biarkanlah sehari biasa saya tuh semaunya saya lah nanti ketika itu. Nah, baru bloknya itu dibuka dari bab 1 subbab 1 sampai subbab 5. Kita buka, nah baru dibaca. Ingat, ini dibaca koreksi typo, bukan mengedit. Typo ya. Iya, di sini adalah editing dan cermat itu adalah membereskan typo-typonya, Kang, karena biasanya salah ketik gitu ya. Salah ketik, tanda baca. Mungkin kalau kita belum paham tentang peletakan tanda baca, nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, di sini saya akan singgung bahwa tanda baca di buku non-fiksi dan fiksi berbeda. Biasanya orang penulis fiksi lebih banyak menggunakan elipsis. Nanti insya Allah akan saya singgung di materi selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang masalah elipsis. Karena banyak sekali itu elipsis yang disandingkan. Nah, saya nggak ngerti. Kadang-kadang dia menyandingkan elipsisnya pun nggak tahu tata caranya. Jadi misalkan kata untuk titik. Nah itu langsung. Nah padahal elipsis itu ada aturan-aturannya. Apakah ada pakai spasi atau ada titiknya berapa kali, ketika di tengah kalimat, di akhir kalimat berapa titik dan sebagainya, itu harus ada aturan. Nah berhubung si penulis ini mungkin dia ngikutin kakak-kakak seniornya yang pernah menulis seperti itu, akhirnya ikut mengekor, terutama di fiksi alay juga, di fiksi sama di puisi biasanya itu elipsis paling banyak itu. Nah, di sini lakukan editing dengan cermat ini maksudnya adalah ketika kita sudah mengblok tadi, Kang, itu bloknya dibuka. Nah, setelah dibuka kita baru bukan mengedit. Ingat, bukan mengedit, tapi kita mengkoreksi. Editing cermat itu mengkoreksi setiap bacaan-bacaan, apakah dia terbalik ya, misalkan dengan degan, misal seperti itu. Baru setelah itu ke tanda bacanya diperbaiki, yang kita paham aja, misalkan tanda bacanya, oh ini konjungsi, biasanya konjungsi. Nah insya Allah nanti akan kita bahas di konjungsi, nanti seperti apa konjungsi itu. Biasanya konjungsi ini yang harus diperhatikan. Misalkan ada apa aja, oh ini koma ini nggak boleh di sini karena dia bukan konjungsi, tapi ini kalimatnya kalimat aktif. Nah, kadang-kadang ada kalimat aktif dan kalimat pasif, peletakan tanda baca itu tidak tepat. Ada juga yang sudah tanda titik dikasih tanda seru misalkan. Nah, ini yang diperbaiki. Ada tanda titik, tanda tanya misalnya seperti itu. Atau ada yang ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda titik. Nah, ini juga tanda bacanya diborong semuanya. Nah, ini harus paham betul perlu diperhatikan kan. Iya, di kaidah seperti itunya. Nah, ini yang harus dibereskan ya, edit cermat. Tujuannya adalah agar editor ketika menerima naskah kita, dia minimal 25% sudah ada yang membereskan tentang tipenya. Siapa itu? Ya penulis sendiri yang membereskan. Tapi kalau ada penulis berpikiran, biarinlah itu kan tugasnya editor, itu gimana, Kang? Nah,
Kita harus ini dulu, harus tanya pada diri kita sendiri, gua siapa? Nah, kalau gua bukan siapa-siapa, bukan seorang penulis yang terkenal, ya itu sorry, editor pun mungkin akan Iya sih, harus saling kerjasama ya. Iya benar. Kecuali kalau punya ini ya, Om Pram. Kalau Om Pram itu dia tidak pernah menawarkan naskah ya, tapi penerbit meminta naskah. Om Pram, ada naskah buat saya terbitkan. Oh ada nih, silakan. Tulisan tangan Om Pram itu belum pernah ditulis ketikan, Kang. Sampai sekarang tulisan tangan Om Pram itu Pramudia Amnan Tutur ya. Iya. Jadi Om Pram ini tidak pernah menulis menggunakan ketikan, dia menggunakan tangan. Kebayang dong orang zaman dulu tulisannya ini seperti apa. Tapi laku luar biasa. Dan ini editor lah yang harus mengetik ulang dengan tulisan tangan beliau tersebut, karena ya itu dia punya nilai jual tersendiri, punya apa ya, pengikut komunitas tersendiri, sehingga insya Allah buku yang diterbitkan pun akan laku. Nah kalau sekarang kita tulisannya acak-acakan, editor malas ogah amat, lu siapa sih gitu ya. Gitu kan, kita bukan siapa orang terkenal gitu kan. Ujuk-ujuk ngasih naskah yang acak-acakan, tulisannya wah semau gua dan sebagainya, tidak ada tata cara yang minimal tifonya itu dari banyak Kang ya yang tipe-tipe kan. Banyak. Kang Didi kan selaku editor juga ya. Iya, betul banyak ya? Kang. Banyak itu banyak sekali tentang tipe-tipe. Bahkan maaf ya, ada guru yang dia emang lulusan sastra Indonesia pun kadang-kadang suka aneh-aneh gitu. Suka aneh-aneh antara dialog drama dengan dialog percakapan buku, kadang-kadang disamakan gitu kan. Terus antara ya pokoknya yang berkaitan erat adalah tentang tanda baca itu. Dia menyematkan suatu titik koma, semua tanda baca kadang-kadang tidak pada tempatnya, seperti itu. Ini yang paling miriskan bagi seorang editor. Kan gini Kang, kalau buku kita melihatnya tentang penerbit besar ya. Kalau sebuah buku ketika dalam satu lembar, satu halaman ditemukan tipenya adalah lebih dari 5, itu tipenya di lebih 5, maka kredit poinnya bahwa SDM di suatu penerbit itu adalah jelek. Itu baru tipe Kang. Baru tipe itu lebih dari 5. Kalau seandainya tata bahasa editingnya adalah jelek, maka sudah jelas dia sudah mendapatkan nilai B, yaitu B-nya B+. Yaitu. Kalau seandainya dalam satu halaman itu menemukan tentang kosakata. Nah, kosakata ini adalah misalkan ada kalimat pasif, kalimat aktif, atau kalimat deskripsi, kalimat narasi, eksposisi. Nah, kalimat-kalimat ini yang tidak padu padan dengan sebuah tulisan yang disajikan dalam satu halaman, maka dia akan langsung mendapatkan nilai C. Jadi sangat jelek sekali kalau udah C. Jadi dia tidak layak edit. Nanti yang dipanggil ada editornya. Siapa editornya? Nah, baru penerbit ini konsennya di dalam bidang apa? Nah, kalau seandainya penerbitnya konsennya bukan sebagai penerbit besar, maka masih oke, masih bisa diterima. Tapi kalau sudah penerbit besar, dia sudah melalang buana, apalagi bukunya adalah buku-buku akademik, buku-buku textbook, maka siap-siap saja penerbit itu akan dicap sebagai penerbit abal-abal, Kang. Oh gitu. Itu iya. Makanya dari itu kalau kita berkecimpung dalam suatu penerbitan, maka khusus untuk buku-buku berat textbook itu adalah menghadirkan editor yang lebih kompeten di bidangnya. Itu minimal D3 deh gitu, D3 tentang editing. Bukan sastra, ingat, bukan sastra, tapi tentang editing. Karena orang suka bilang bahwa orang yang lulusan sastra itu nanti jadi editing. Tidak, karena editing berbeda ilmunya dengan sastra. Itu berbeda jauh. Siap. Itu kan. Jadi ada 5 ya, udah disampaikan semua ya. Baik, ini ada tips, writing tips maksud saya, ada 5 poin ya yang perlu dicatat, Kang ya. Iya, benar. Yang perlu dipraktekkan dalam membuat sebuah tulisan biar lebih bergizi, Kang ya. Menggoda. Iya, karena writing tip itu menggoda. Iya, siap. Nah, tadi ada 5. Yang pertama, saya ulangi, miliki unsur utama 5W plus 1H maksud saya. Yang kedua, gunakan data yang akurat. Yang ketiga, tentukan target pembaca. Yang keempat, buat bagian naskah selengkap mungkin. Dan terakhir atau kelima, lakukan editing dengan cermat. Seperti itu. Nah, demikian untuk
sesi kita kali ini Kang ya, materinya. Terima kasih sudah memberikan tipsnya buat Sobat Nubar. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih.